Pak Nov, ada satu hal tadi yang Bapak sampaikan, itu transkrip tidak lengkap begitu. Ada yang transkrip tidak lengkap ya, ada pembicaraan yang kemudian yang sebenarnya tidak terungkap di situ. Apa misalnya? Ya. Karena kalau melihat ini tadi sebagian ini ada kesan bahwa oh ini ada hengki-pengki, ada kong kali kong, ada sesuatu janji gitu kan. Kalau dari transkrip yang ada. Kemudian ada, saya melihat nggak ada sesuatu janji dari saya ya. Saya nggak ada janji karena saya hanya menyampaikan sesuatu yang normal bahwa presiden demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia itu beliau selalu concern. Saya nggak pernah janji misalnya presiden setuju, nggak pernah. Presiden jadi nggak pernah. Pertanyaannya sebetulnya begini, karena Anda kan membawa Riza. Iya, orang apakah Anda membawa atau Riza yang mengikuti Pak Nov dalam kasus itu sehingga jadilah pertemuan itu bertiga? Nah, yang jelas Reza sangat concern bahwa kehati-hatian yang selalu berusaha itu membantu orang yang dalam kesulitan, membantu dalam itu saya diminta warning, hati-hati. Nah, kehati-hatiannya ternyata timbul sekarang ada transkrip ini. Kalau ada, saya bilang ini, saya ini blessing juga. Saya aja bersyukur begini. Saya tidak bicarakan masalah pencatutan. Kedua, saya tidak bicarakan minta saham. Yang jelas kan, Reza juga nggak minta saham. Tetapi ada sesuatu bagian yang memang, ya saya nggak mau ini awalnya juga ada, ya yang nggak masuk pasti di dalam transkrip ya. Kalau rekaman saya nggak ada. Apa hal yang tidak masuk di dalam transkrip yang kemudian menurut Pak Nov penting diketahui? Nanti kita lihat pada saat nanti kalau memang itu kan akan dibuka juga. Apakah betul katanya Bapak juga ditawarin mendapatkan saham? Saya tidak pernah merasa ditawari? Enggak, di depan saya ada ya, tapi kan belum tentu mungkin antara pengusaha-pengusaha atau ke saya nggak ngerti. Tapi yang jelas itu disampaikan, tetapi Bapak tidak yakin apakah itu disampaikan untuk Pak Nov atau untuk Pak Riza Khalid begitu? Yang jelas si Reza itu menolak. Wah, saya bukan ini, saya saya nggak punya uang segitu besar. Ini saya nggak itu salah satunya lah yang nggak ada ya. Tapi udahlah ini kan nanti kalau memang sampai ke sana kan pasti akan tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi yang jelas ya, ini tentu saya sayangkanlah semua kejadian ini. Kalau terjadi adanya transkrip yang ada itu membuat suatu kegaduhan yang besar. Ya. Saya juga minta maaf kepada masyarakat, saya minta maaf juga kepada teman-teman di DPR. Minta maaf kepada seluruh yang ini menjadikan masalah yang sangat besar. Saya janji bahwa itu bukan maksud saya untuk melakukan hal yang demikian. Pak Nov, Anda sudah minta maaf kepada masyarakat, kepada anggota DPR, lalu apakah juga kepada presiden dan wakil presiden yang namanya disebut-sebut di situ? Gini ya, saya kan ketua DPR. Dengan presiden kan biasa ngomong. Ya, ngomong juga saya tentu selalu menghargai presiden, menghormati. Tidak ada satu kata pun sejak saya sebagai ketua DPR sampai hari ini yang tidak menghormati dengan segala program-programnya. Bahkan saya membantu kalau DPR kuat, ya, pemerintah kuat, ekonominya kita kuat. Pada saat hari ketika Pak Sudirman Said menyampaikan laporannya ke MKD, ya. Sorenya Bapak ketemu Wapres. Kenapa Wapres? Ini kan semua salah paham selalu ya. Saya ini kan ya tentunya sebagai ketua DPR juga saya punya keluarga yang harus ngawinkan anak-anak. Saya nggak etik kalau saya mengawinkan meskipun ketua DPR saya enaknya. Siapapun saya datengin satu persatu, ketua-ketua lembaga ya, saya hadir. Ketua partai, Wapres juga orang yang senior yang saya banggakan karena dia menyelesaikan Golkar antara kubu Abu Rizal Bakri. Jadi tentu ini saya dan saya juga di Golkar juga tentu saya sangat menghargai beliau. Jadi ini memang konstelasi ke depan ya
yang berkaitan dengan ini tentu saya sebagai kader Golkar harus mengikuti dan menghormati. Tidak ada hubungannya misalnya dengan cerita Pemilihan. Ketika itu sudah masuk MKD lalu kemudian posisi Pak Nov bisa terancam secara politik, lalu mintalah perlindungan pada sesepuh Golkar seperti Pak JK yang kebetulan wakil presiden. Gini, pertama kalau di Golkar itu kan akhirnya orang juga berpikir nanti Golkar satu. Saya sudah berpikiran bahwa saya dikasih kesempatan di sini, saya udah terima kasih. Saya harus menyelesaikan dengan Bapak baik. DPR satu saja gitu ya. Sudah cukup. Ya. Kalau nanti dipanggil oleh MKD, Bapak akan hadir kali ini? Ya, Karena waktu Donald Trump Bapak tidak hadir. Saya Donald Trump itu yang pertama memang ada masalah dengan undangan luar negeri. Kedua, yang ketiga saya menghormati, saya menghadiri dengan baik. Jadi akan hadir kalau di Insya Allah bahwa saya sekali lagi MKD itu adalah garda ke depan bagi seluruh anggota DPR. Saya meskipun punya DPR, anggota DPR juga. Pak Nov, cerita yang beredar di luar kan adalah bahwa MKD ini adalah tempat di mana kemudian menentukan posisi Pak Nov sebagai ketua DPR. Ada cerita bahwa ketika Donald Trump pertemuan itu Anda katanya ditegur sanksinya karena ringan. Lalu kalau yang ini nanti pelanggaran sedang, dan oleh peraturan di dalam kode etik itu dibilang bahwa kalau pelanggaran sedang maka seorang anggota DPR tidak lagi duduk di posisinya. Ya, jadi gini, seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam Donald Trump itu saya memenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Saya harus memberikan contoh kepada seluruh anggota DPR, tidak terkecuali pimpinan, itu harus memenuhi apa yang dilakukan oleh MKD. Karena kita harus menghormati betul-betul yang dilaksanakan itu ada mewakili daripada fraksi-fraksi yang ada, sehingga pada saat itu, pada saat yang terakhir saya memenuhi panggilannya, dan ini saya sangat menghormati. Ya nanti bisa dilihat ya bahwa mereka juga memberikan, tentu setelah saya jelaskan secara menyeluruh bagi mereka-mereka yang hadir, wah ternyata Pak nggak ada masalah apa-apa ya. Ini tentu memang media ini tentu saya sangat menghormati begitu kuatnya. Tapi sebenarnya kan bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu juga bukan dalam rangka untuk mencari-cari ya. Itu hal-hal yang memang kita situasi keadaan kita pada waktu itu di ekonomi global sedunia itu dalam keadaan menurun, dan mereka akan menginvestasikan di Indonesia dengan membawa ribuan para tenaga kerja, membangun hotel bintang 6. Jadi hal-hal yang menurut saya itu, toh saya tidak terlibat dalam usaha-usahanya. Pak Nov, dibandingkan dengan kasus Donald Trump, bagaimana Bapak melihat kasus serangan ini? Catut mencatut ini? Jadi saya karena tidak merasakan ya bahwa saya mencatut nama presiden, saya tidak merasakan saya juga minta saham, saya tidak merasakan bahwa berbuat bahwa tujuan saya adalah baik ya. Tetapi saya juga tidak menyangka bahwa ini terjadi adanya suatu transkrip yang membuat suatu kegaduhan yang luar biasa ya. Pak Nov merasa bahwa kasus serangan ini ini sebagai sebuah yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya? dibandingkan Donald Trump itu, atau sama saja, ini sama saja dengan kasus Donald Trump waktu itu? Ya, saya tetap menghargai apapun yang media sampaikan, apapun yang media tuduhkan. Tapi mudah-mudahanlah nanti para pempret juga melihat yang benar gitu ya. Melihat pemilik-pemilik juga melihat yang benar. Yang penting bukan pempret, Pak, masyarakat yang Pak Nov, jadi cerita di kalangan media termasuk teman-teman pempret kan, Anda ini hebat sekali bisa escape dari berbagai isu-isu sebelumnya. Kita tahu memang tidak, kalau lewat proses peradilan itu semua tidak ada buktinya, bukan? Tetapi ada case A, case B, case C, semua lolos. Lalu kemudian ketika MKD ini orang lalu berpikir ini mungkin pertempuran terakhir Pak Nov di situ. Ya gini Pak, saya justru selalu berdoa
kenapa kok ada aja masalah begini? Apakah saya harus bikin bubur merah, bubur putih setiap hari gitu ya? Karena saya juga merasa bahwa lewatnya itu, ya saya selalu berdoa. Loh, kenapa kok ditimpakan kepada saya? Mungkin ada yang kurang gitu ya pada dalam diri saya. Kalau berbuat untuk kepentingan tugas, pekerjaan, kepentingan untuk bangsa negara, saya lakukan dengan baik-baiknya gitu. Sampai ada petisi Pak Nov untuk mundur. Iya, Di saya posisi, Anda berpikir juga untuk itu, misalnya? Semua saya percayakan ya, semua itu jabatan dan juga semua yang diberikan pada saya itu adalah semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan yang terbaik. Jadi saya semuanya itu, saya hidup dari susah, Pak. Dari saya ini sebagai supir, sebagai pembantu, sebagai penjual madu, jadi saya biasa susah ya. Sekarang diberi demikian juga saya harus bersyukur. Jadi Pak Nov akan menanggapi kasus ini seperti apa? Tidak mundur dari ketua DPR, akan memberikan klarifikasi seperti apa, atau bahkan menuntut balik? Apa yang mau Bapak Ya itu lakukan? semua saya serahkan kepada Atau Bapak diam saja pasif? Nah, kan saya sudah merasakan bahwa saya ini tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi saya harus berbuat apa ini? Saya kira mengalir saja bagaimana? Kita sudah Mengalir saja, tetapi kan tadi saya sudah bicara sebetulnya tentang MKD bukan hanya proses peradilan etik di situ, tapi juga simbol pertempuran politik untuk mengambil alih posisi Pak Nov sebagai ketua DPR. Kan ini kan kita masih dengar cerita lama dulu kan, yang mungkin terbawa sampai sekarang. Lalu kemudian ini kesempatannya, terasa nggak seperti itu? ya kan saya udah jelaskan, Mbak, bahwa MKD ini saya sangat percaya dan menghormati. Dia harus bekerja secara profesional ya. Kalau memang sesuatu yang dianggap pelanggaran, tentu MKD juga bisa tahu mana yang benar, mana yang baik. Kita percayakanlah Pak Daspulku pada MKD untuk berbuat yang terbaik. Masyarakat akan menilai ya. Semua akan menilai, anggota DPR juga akan menilai bahwa apa yang benar, apa yang salah gitu. Saya percayakan penuh itu Pak Durusko untuk masalah itu, karena yang jelas selama hidup saya berusaha yang terbaik untuk kepentingan rakyat di dalam tugas-tugas saya itu. Tidak ada berpikiran-pikiran yang jauh, dan saya juga bersama-sama pemerintah ya, DPR dengan pemerintah, saya berusaha yang terbaik untuk bisa dalam tugas-tugas saya ini menciptakan iklim yang betul-betul kondusif, karena dalam keadaan perekonomian kita yang demikian itu tidak ada lain kecuali kita masih bersama-sama, kita kuat bersama-sama, itu intinya. Tidak ada terpikir untuk kemudian menuntut balik misalnya secara hukum. Ini tentu kalau dibilang saya ini sudah menjadikan nama baik saya ini tercemar, ini memang sudah menjadi bagian bahwa masyarakat sudah memberikan vonis kepada saya yang kurang baik ya. Memberikan tuduhan yang kurang baik. Ini tentu pencemaran nama baik terhadap saya ini sudah jauh sekali ya. Tentu kita lihat perkembangannya. Saya hanya memberikan suatu pedoman, mudah-mudahan lah orang yang berbuat ini diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa.